Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran prakarya yang nggak kerasa sudah masuk ke pertemuan ketujuh. Oh iya, bagaimana tugas-tugas yang kemarin? Sudah dikerjakan dan dikumpulkan ya? Oh iya, nah sekarang minggu ini kira-kira kita akan bahas apa ya? Setelah minggu kemarin kita membahas tentang proses fermentasi. Nah, tuh ada gambar pewarna alami, ada gambar pewarna sintesis. Nah, berarti minggu ini kita akan membahas tentang bahan tambahan makanan atau yang sering kita kenal sebagai BTM ya, disingkatnya BTM. Atau ada juga yang menyebutnya bahan tambahan pangan atau disingkat BTP, sama saja. Nah, kita akan mengenal tuh BTM itu. Apa tuh BTM? Bahan tambahan makanan atau BTM itu adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja. Jadi menambahkannya itu sengaja dalam makanan dalam jumlah kecil. Ingat ya, dalam jumlah kecil. Dan punya tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama memperbaiki penampakan atau memperbaiki penampilan. Ya, kemudian memperbaiki cita rasa, tekstur. Nah, kemudian memperpanjang daya simpan. Ini biasanya pengawet ya. Nah, selain itu BTM juga bisa meningkatkan nilai gizi karena ada yang mengandung protein, mineral, dan juga vitamin. Nah, tujuannya itu adalah agar tadi makanan lebih menarik. Jadi misalnya tuh dengan penambahan warna-warna ya jadi lebih menarik. Kemudian rasanya lebih enak. Kemudian rupa dan konsistensinya itu lebih baik dan juga awet ya. Maka sering dilakukan penambahan bahan tambahan makanan atau yang sering disebut juga sebagai zat aditif kimia atau food aditif. Nah, bahan tambahan makanan ini merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami, bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, ya. Tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, penggunaan BTM ini harus mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes RI nomor 033 tahun 2012. Persyaratan BTM yang digunakan dalam pangan itu harus mengikuti Permenkes RI nomor 033 tahun 2012, yaitu yang pertama BTM tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan atau tidak diberlakukan sebagai bahan baku pangan. Jadi BTM itu bukan bahan baku sehingga tidak boleh dikonsumsi secara langsung. Yang kedua, BTM dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi. Jadi BTM itu boleh mengandung gizi ataupun tidak mengandung gizi ya, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. BTM tidak termasuk cemaran, ini sudah pasti ya. Kemudian BTM yang ditambahkan ke dalam pangan ini dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Nah, penggunaan BTM diperbolehkan jika tujuannya seperti ini. Yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Yang kedua untuk konsumsi segolongan orang tertentu atau untuk diet ya. Diet di sini bukan hanya yang ingin tubuhnya jadi langsing ya, tapi dia di sini adalah misalnya orang yang punya penyakit diabetes atau penyakit gula itu kan tidak bisa mengkonsumsi gula. Jadi ada gula-gula yang khusus untuk orang dengan penyakit tersebut. Contohnya adalah pemanis buatan ya. Nah, itu adalah gula-gula khusus khusus untuk penderita diabetes misalnya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam jenis BTM ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mempertahankan mutu atau kestabilan makanan. Yang selanjutnya, yang keempat, untuk keperluan pengolahan dan pengangkutan agar kualitas makanan itu tetap stabil sepanjang tahun, agar tidak berubah ya, jadi kualitasnya tidak berubah. Kemudian membuat tampilan makanan menjadi lebih menarik. Nah, ada BTM yang diizinkan berdasarkan Permenkes RI nomor 033 tahun 2012. Ini ada 11. Sebenarnya banyak ya, tapi di sini yang Ibu cantumkan hanya 11. Yang pertama adalah antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman, pemanis buatan, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pemantap dan pengental, yang ketujuh pengawet, yang kedelapan pengeras, yang ke-9 pewarna, yang ke-10 penyedap dan penguat rasa, yang ke-11 sekuestran.
Sedangkan BTM yang dilarang berdasarkan Permenkes RI nomor 033 tahun 2012 yang pertama adalah asam borat dan senyawanya. Nah, ini biasanya kita mengenalnya asam borak ya. Itu tidak boleh, jelas sekali sangat dilarang. Kemudian formalin, yang ketiga minyak nabati yang dibromasi, yang keempat kloramfenikol, yang kelima kalium klorat, yang keenam dietil pirokarbonat, yang ketujuh nitrofurazon, yang kedelapan parafenetil karbamida, yang kesembilan asam salisilat, yang ke-10 nitrobenzen. Nah, pernah dengar nggak asam salisilat? Pasti sering dengar. Apa tuh asam salisilat? Asam salisilat ini adalah bahan baku untuk membuat obat gosok atau balsem, ya, atau minyak urut. Nah, masa mau dimakan ya? Jelas nggak boleh. Nah, Ibu mau bahas yang tadi tuh asam borat ya. Sebenarnya nama kimianya itu kan borat dari senyawa apa namanya brom ya. Tapi orang sering menyebutnya sebagai boraks, padahal dia borat ya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah karena sudah dikenalnya sebagai boraks ya kita menyebutnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ya boraks ya. Ini hanya untuk kalian ketahui saja. Kemudian berdasarkan ambang batas penggunaannya, BTM ini dibagi menjadi dua. Yang pertama disingkat GRAS, yaitu Generally Recognized as Safe. Artinya BTM ini dapat digunakan secara aman tanpa ada efek toksik, misalnya gula. Nah, gula ini kan bisa digunakan secara aman, bebas ya. Walaupun kalau kita keseringan makan yang manis-manis bisa menyebabkan penyakit diabetes. Ya. Kemudian ada juga penggolongan yang kedua yaitu ADI atau Acceptable Daily Intake. Nah, di mana penggunaan PDM ini harus ada batasnya atau di sana harus ada ketetapannya, batas maksimal penggunaannya. Tujuannya untuk melindungi dan menjaga kesehatan konsumen. Nah, ada beberapa BTM yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, pemanis buatan. Yang kedua, pengatur keasaman. Yang ketiga, pengawet. Yang keempat, penguat rasa. Yang kelima, pewarna. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemanis buatan. Pemanis buatan adalah jenis pemanis yang bahan bakunya tidak dapat ditemukan di alam, ya, tapi dibuat secara kimia. Contohnya aspartam, siklamat, sukrolosa, dan sakarin. Fungsinya adalah memenuhi kebutuhan kalori rendah pada penderita kegemukan, kemudian sebagai penyalut obat, kemudian menghindari kerusakan gigi. Kemudian pada dunia industri ini untuk menekan biaya produksi, jelas ya, karena pemanis buatan itu harganya jauh lebih murah daripada gula. Nah, contoh pemanis buatan seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada aspartam, sakarin, asesulfam, potasium, sukralosa, dan juga siklama. Nah, batas maksimum penggunaan siklamat menurut Acceptable Daily Intake ini adalah 500 sampai 3000 ppm. Yang selanjutnya adalah pengatur keasaman. Ya, di sini pengatur keasaman adalah aditif makanan yang ditambahkan untuk mengubah atau mempertahankan pH. Jadi keasaman atau kebasahannya ini yang dijaga. Contohnya adalah asam sitrat beserta garamnya. Ya, macam-macam contohnya nih. Kemudian yang selanjutnya adalah pengawet makanan. Nah, pengawet makanan adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan. Ini untuk menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya. Atau bahan yang dapat memberikan perlindungan pangan dari pembusukan, maka disebut bahan pengawet ya. Nah, fungsinya adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan. Ada dua macam bahan pengawet, ada pengawet alami ya, contohnya gula, bisa juga garam ya, dan juga pengasapan. Kalau contoh yang gula itu contohnya manisan buah. Kemudian kalau yang garam contohnya adalah ikan asin. Tuh, jelas sekali. Kemudian kalau pengasapan seperti kita bahas beberapa minggu yang lalu yaitu ikan asap ya, daging asap. Nah, ada pengawet buatan yaitu yang sintesis ya. Ini contohnya adalah asam benzoat ya. Asam benzoat ini tapi tidak bisa digunakan pada semua jenis makanan ya, dia hanya bisa pada makanan yang pH-nya rendah. Jadi contohnya sari buah atau minuman penyegar, jadi yang sifatnya asam. Asam benzoat kurang efektif pada pH yang lebih besar dari 5. Yang keempat adalah penguat rasa atau flavor enhancer. Nah, ini adalah untuk memperkuat atau memodifikasi rasa, ya. Tapi tidak menambah rasa baru, ya. Contohnya asam glutamat atau di sini biasanya penyedap rasa itu ya, mononatrium glutamat atau monosodium glutamat. Contohnya.
Nah, yang terakhir adalah pewarna makanan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memberi atau memperbaiki warna agar lebih menggugah selera sehingga menarik minat konsumen untuk mencoba makanan tersebut. Nah, pewarna makanan dibagi menjadi dua, yaitu ada pewarna alami, ada juga pewarna sintesis. Kalau pewarna alami ini bisa berasal dari tumbuhan, hewan, ya, atau mineral atau sumber alami lain. Contohnya misalnya klorofil. Klorofil ini kan yang diambil dari daunnya. Berarti misalnya contohnya daun pandan atau daun suji untuk warna hijau. Kemudian beta karoten ini dari wortel. Ada juga antosian, karamel, santon, karotenoid, hemoflavonoid dan lain-lain. Ini misalnya dari buah-buahan yang berwarna, misalnya seperti dari buah naga, buah bit, ya, atau juga dari kunyit, ya. Itu adalah contoh-contoh pewarna alami. Sedangkan pewarna sintesis itu kebanyakan dalam bentuk garam yang tentunya larut dalam air. Warna sintesis ini diperoleh secara proses kimiawi. Contohnya ada tartrazin Cl nomor 19140, ada kuning quinolin, ada sunset yellow, ada merah alura. Nah, sudah sampai di tugas, ya. Nah, tugasnya sekarang bukan membuat atau menjawab pertanyaan, tapi Ibu minta kalian membuat tabel, ya. Ini berarti tugasnya nanti dalam bentuk file, ya. Carilah 10 macam produk olahan yang sering kamu konsumsi sehari-hari, kemudian amati komposisi bahan pada kemasan produk tersebut, kemudian tuliskan bahan tambahan makanan apa saja yang terdapat pada produk makanan tersebut, ya, buat dalam bentuk tabel disertai foto produknya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya yang pertama adalah mie instan, ada fotonya, kemudian ada jenis BTM-nya. Misalnya penguat rasanya apa yang digunakan di sana. Kemudian ada pengawetnya apa, antioksidan dan seterusnya, pewarna dan seterusnya, ya. Di sini Ibu tidak tuliskan di sini, ya. Nah, itu ada 10 produk yang perlu kalian cari. Boleh bebas dari berbagai merek, ya, karena kita di sini akan belajar bahan tambahan makanan apa saja sih yang terdapat pada produk yang sering kita konsumsi, ya. Nah, nanti kalau kita sering mengkonsumsinya bagaimana? Kan tadi ingat Permenkes tadi ada ambang batasnya atau ada batasnya. Kita tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang banyak mengandung BTM. Nah, tugas dapat dikumpul seperti biasa melalui email Ibu, melalui Ikhlas atau melalui Telegram. Nah, sudah sampai di akhir pertemuan, ya. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa dipahami, tugasnya juga paham, ya. Mudah-mudahan tidak memberatkan. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.